Terus kalau itu kan soal sejarahnya ya. Ya, Kira-kira kalau misalnya sekarang nih mungkin dalam hal struktur keanggotaan gereja atau sakramen, tradisi gitu, perbedaannya di gereja Kristen dan gereja Katolik itu apa aja kira-kira? ini mulai dari siapa nih? Mulai dari pendeta atau dari saya, Ibu Pendeta? Romo lagi lah. Loh, saya lagi ya. Nah, ini menarik ini. Tapi saya sudah memberikan tayangan, mungkin nanti diberikan, saya nggak tahu bisa atau enggak. Ya, toh. Pada intinya, kalaupun ada perbedaan itu muncul dari yang disebut sumber iman. Ya, ada yang disebut sumber iman. Sumber iman itu pada umumnya gereja Katolik mengakui ada dua atau bisa tiga ya, tergantung dilihat dari mana. Yang itu juga dihasilkan dari Konsili Trento. Oh, Trento ya. Itu tadi. Sumber iman dalam gereja Katolik itu adalah kitab suci. Ya. Kitab suci itu norma normans. Itu patokan yang memberikan patokan pada semua yang lain. Itu kitab suci. Ya. Kitab suci yang sebagaimana kita tahu ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu yang kedua itu adalah tradisi gereja. Tradisi gereja adalah apa yang dihayati oleh gereja berdasarkan perkembangan sejarahnya sepanjang zaman. Ya, itu karena kitab suci sendiri lahir di dalam tradisi gereja. Kitab suci bukan sesuatu yang lahir sendiri, tetapi dia berada dalam konteks gereja, berarti jemaat ya. Iya. Berarti komunitas. Komunitas Ya. orang Nah, percaya. itu orang percaya. Maka dari itu tradisi apa yang dihayati oleh gereja sepanjang zaman itu juga dijadikan sumber. Nah, dari situ kemudian juga muncul dalam rangka itu yang disebut magisterium. Magisterium itu wewenang mengajar gereja. Ya, Yang siapa yang dalam dipilih? hal ini kalau secara resmi itu lewat keputusan-keputusan uskup, paus ya, itu wewenang mengajar. Jadi sumbernya sih ini. Nah, maka dari itu kalau misalnya ada tiga sumber ini mungkin kelihatan nanti kalau ini bertanya tentang perbedaannya. Perbedaan itu muncul dari sini ya. Misalnya saja saya kasih contoh ya loh, tentang tadi kepemimpinan. Kepemimpinan gereja Katolik ya ada yang disebut paus ya, lalu di bawah paus ada uskup ya, lalu ada imam-imam ya. Strukturnya. Itu strukturnya itu jelas ya dari dari Atas. paus ya, kemudian uskup, kemudian imam-imam yang lain, pastor-pastor yang lain, lalu juga ada ya intinya begitu yang disebut klerus. Klerus berarti orang yang mendapat beban atau tanggung jawab, dari kata klerus ya. Jadi membuat tanggung jawab itu. Nah, itu misalnya strukturnya. Protestan tidak. Protestan menekankan semua imamat umum. Iya. Gereja Imamat am. Ya, gereja Katolik ada imamat am, tapi juga selain itu diakui ada imamat jabatan namanya. Yang tadi saya sebut tadi itu Struktur, imamat ya? jabatan, struktur ya. Mengabdi kepentingan jemaat. Jadi itu ada untuk pengabdian untuk supaya persatuan diperjuangkan. Nah, itu misalnya sudah strukturnya. Lalu sakramen juga. Iya. Sakramen gereja Katolik ada 7. Protestan setahu saya ada 2. Dulu saya belajar itu. 2 ya. Mengapa 2? Karena bagi Protestan itu yang dikatakan Yesus dalam kitab suci. Iya, benar. Ya, yang pertama itu lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Sebelumnya baptis. Baptis. Ya, Matius 28. Ya, Matius 28. Yang kedua itu yang perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Itu ya yang langsung diambil dari mulut Yesus. Ya, nah, tadi saya bilang kalau gereja Katolik selain dari kitab suci, tapi juga apa yang dari gereja berkembang. Tradisi. Ya, termasuk juga surat-surat Paulus dan surat-surat Yakobus. Maka gereja Katolik mengakui 7. 7 ya, Romo ya. Selain 2 itu ada sakramen penguatan, Perkawinan masuk sakramen juga. Perkawinan ya, sakramen karena di situ ada surat yang kumaksudkan itu adalah hubungan Kristus dengan gereja. Jemaat ya. Maka itu menjadi tanda. Ya. Perkawinan itu suami istri, hubungan suami istri menjadi tanda dari hubungan Kristus dengan gereja. Nah, tanda itu bahasa Latin sakramen. Iya, Bahasa sakramen. Latin itu sacramentum. Bahasa Belanda teken. Teken itu kan Belanda ya. Teken, Ya. tanda. Ya, nah itu bahasa Latin sakramen. Maka itu dan juga perminyakan misalnya karena dalam Sakramen surat pengurapan orang sakit. orang sakit. Iya.
Karena Yakobus di, ya? di dalam Yakobus itu ada, kalau ada orang sakit katanya kasih panggilan olesi penatua, ada penatua memberikan pengolesan. Jadi begitu. Jadi tidak langsung dari mulut Yesus begitu, tetapi dari perkembangan gereja yang tadi saya sebut tradisi, lalu ditetapkan dalam wewenang mengajar gereja 7. Itu dua perbedaan yang kelihatan lah ya. Sumber Kelihatan. iman sama sakramennya. Iya. Kepemimpinan ya, Iya, betul. dan sakramen. Oh, itu udah kelihatan ini. Mungkin Iya, pagi udah. kelihatan. Jadi udah perbedaannya udah kelihatan, Iya, Romo. udah kelihatan. Kan? Dan juga sumbernya dari mana? Sumbernya Iya, dari gitu. jelas ya kalau Protestan. Malaysia mungkin bisa Iya, dikasih. kalau dari Protestan kan kalau apa yang sudah disampaikan Romo tadi kan sudah jelas bahwa antara Katolik dan Protestan itu Kristen Protestan ini kan ada perbedaan lah ya, perbedaan yang jelas yang memang kita harus pelajari, kita ketahui sehingga kita bisa saling menerima, bukan perbedaan ini untuk menghancurkan kan, tapi kita saling menerima, saling menghargai, saling mengakui begitu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi memang perlu dan tema ini menarik Romo sebenarnya. Sehingga remaja sejak dini mereka mengetahui tentang ada perbedaan Katolik dan Protestan. Tentu perbedaan itu kan ada dasar-dasarnya seperti yang Romo sampaikan tadi ya. Sakramen perkawinan, dasarnya Yesus dan jemaat. Sakramen pengurapan orang sakit, dasarnya di Yakobus ada yang sakit. Nah, sementara Protestan sendiri, Kristen Protestan sendiri kan 2 sakramen aja. Itu langsung Baptis, dari Yesus ya. Iya, baptis dan perjamuan kudus yang diambil langsung dari apa yang Yesus katakan. Nah, jadi kalau Protestan itu dari apa yang Yesus katakan. Betul. Kalau Katolik itu dari tradisi gereja dan dari surat-surat Yakobus, surat Paulus, ya yang gitu. semuanya juga mesti punya dasar dari kitab suci. Dasarnya Alkitab. Bagaimanapun tetap sama ya, dasarnya nggak ganti-ganti. Kalau dasarnya lewat koran kacau gitu Romo ya. Apalagi suka nggak suka ya. Suka nggak suka ini dasarnya kan dari Alkitab ya. Gitu. Terus kalau misalnya kayak dalam ibadahnya gitu, apakah kayak ada perbedaan yang lumayan signifikan kalau dari Protestan dan Katolik, sama kalau misalnya kayak Alkitabnya itu, ini aku dapat pertanyaan dari diri sendiri itu kayak beneran sama persis atau ada yang beda ya kira-kira? Ada yang ditambah kalau di kitab suci Katolik sih saya soalnya dulu SD di Katolik di Tarkanita kan. Tarki ya. Iya, terus saya ingatnya tuh pernah ikut misa juga, terus tapi masih agak bingung cara kerja itu gimana bedanya sama kalau misalnya ke gereja Kristen Protestan gitu, Romo. Perbedaan Alkitab dan perbedaan tata ibadahnya. Tata ibadah. Nah, ini mengandaikan orang sudah tahu juga tentang Protestan ya. Ya betul yang sudah tahu itu. Tapi begini, kalau misalnya dari sudut kitab suci ya, perjanjian lama itu dan perjanjian baru dua-duanya diterima. Tapi dalam gereja Katolik ada yang disebut Deuterokanonika. Deuterokanonika berarti patokan kedua, Deuterokanonika, patokan kedua ya. Mengapa disebut patokan kedua? Karena Deuterokanonika itu adalah sebenarnya bukan teks yang pada mulanya berasal dari bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tetapi ini adalah teks-teks yang dari orang Ibrani juga, orang Yahudi yang dari yang berbahasa Yunani. Septuaginta bukan? Iya, Septuaginta itu diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Itu Septuaginta perjanjian lama dalam arti yang diterjemahkan itu. Sedangkan juga di luar orang Yahudi ini itu ada yang disebut teks-teks yang disebut itu tadi yang Deuterokanonika. Isinya itu bagus juga ya. Nah, gereja Katolik mengakui itu juga sebagai sumber dari kitab suci perjanjian lama. Ya, yang juga melengkapi itu. Mengapa? Karena itu memang dari sudut isi itu kompatibel satu sama lain. Gitu. Hanya memang Protestan tidak menerima itu, setahu saya tidak menerima sebagai bagian kitab suci kanonik. Karena Protestan berpedoman pada keputusan sekitar tahun 100 atau tahun 200 dari rabi-rabi Yahudi. Saya bisa keliru dalam hal ini, yang memang tidak menerima itu.
yang Kanon. Deuterokanonika Iya. itu, karena mereka menerima adalah yang bahasa Ibrani. Ah. Karena Luther mau kembali ke yang asli, maka Luther terima yang Yang ini. bilang Ibrani kan. Tidak terima yang Terjemahan. iya, Deuterokanonika. yang dari bukan terjemahan. Berarti 46 ya, Romo ya. Jumlahnya ya, Jumlah kalau perjanjian keseluruhan lama. ya. Meskipun begitu, ya itu dalam kenyataannya khususnya di kalangan scholar Protestan, itu teks-teks dari Deuterokanonika tetap dipelajari, tetap dipakai, ya. Hanya itu mungkin di dalam ibadat tidak pernah dipakai, Dibacain lah dibacain. ya. Kalau di dalam gereja Katolik, ini kembali ke ibadat tadi. Iya, Itu dibacain juga sebagai bagian dari kitab suci. Di Protestan tidak dibacain, tetapi itu dipakai juga, dipelajari sebagai inspirasi, karena memang isinya cocok Ya, gitu, bagus. cocok, ya. Penghormatan terhadap leluhur ada di situ, ya. Penghormatan terhadap perjuangan leluhur yang karena imannya itu misalnya dibunuh ya. Jadi ada beberapa yang bisa dipelajari di situ. Hanya karena tidak sumbernya tidak dari Langsung yang berbahasa dari Ibrani, sementara Protestan mau kembali kepada sumbernya yang bahasa Ibrani, yang ini kemudian nggak dipakai. Luther lah ya, ini Martin Luther Iya, lah ya. kemudian mereka kembali ke ke keputusan situ itu. ya, keputusan Nggak itu. dipakai dalam ibadah tapi tetap dipelajari Tetap juga. dipelajari karena memang isinya itu memang Cocok bagus juga, ya. Tapi itu kemudian itu perbedaan yang tadi kamu sebut ya, Iya. Dari Alkitab dari ya. Alkitab ya. Sedangkan kalau misalnya dari ibadat, gereja begini, gereja Katolik itu ada macam-macam. Ada Katolik ritus Koptik. Ada banyak juga ya. Iya. Iya. Ada Katolik itu kan dari bahasa Yunani, katholos. Itu menyangkut seluruh, dari bahasa Inggris whole. Kamu Ya. tahu bahasa Inggris whole? Tahu. Berarti Keseluruhan. menyeluruh. Katholos itu berarti according to the whole. Itu sesuai dengan yang keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia pakai istilah am. Ya. Karena sesuai Umum. dengan umum, ya kita terbuka ya. Nah, di situ ada Katolik Roma, ada Katolik Koptik, ada Katolik Syria, ada macam-macam Katolik ya. Ya, nah gereja Katolik yang kamu sebut tadi dengan Paus itu adalah Roma. Katolik Roma. Ah, Maka kan tadi sengaja saya mendahului dengan kontak dengan Roma kan, Iya, waktu tadi lebaran. dalam pembicaraan tadi ya. Nah, itu kemudian yang menjadi ritus Roma. Dan yang paling besar kali Romo ya, Katolik Roma. Saya kira ya, Iya. yang paling besar ya, gereja Katolik Roma. Karena yang lain itu kan lebih seperti Katolik Koptik, lebih pada daerah Mesir. Lalu juga kemudian juga ada Syria dan lain-lain. Ya. Nah, ritusnya dengan demikian mengikuti ritus yang pernah kamu ikuti waktu di SD ya, Iya. atau Bisa. SMP begitu. Gak tahu saya bedanya dengan Protestan dalam hal ritus di mana ya. Kalau kita lihat kan Katolik banyak sekali ornamen-ornamen, simbol-simbol kan Iya. Romo. Ya itu Iya. aja sih, Iya. banyak simbol. Sementara di Protestan kan Iya. nggak begitu menggunakan banyak simbol. Oh, gedungnya ya, gedung pendeta ya. Iya. Gedungnya Betul. kan Iya, luar itu. biasa. Jadi kalau kamu masuk gereja Katolik itu gampang membuat Hampir sama orientasinya. ya, hampir Semuanya. sama. Begitu masuk jebret gitu ya ke ruangan ya. Kamu akan lihat misalnya di depan altar. Ya. Lalu ada tabernakel yang dikasih lampu. Tabernakel berarti tenda. Iya. Itu lambang dari hadirnya Tuhan. Karena dalam kitab suci kan Tuhan ada tendanya gitu Iya. ya. Diberi tenda pada waktu umat Israel ditunggui oleh Tuhan ya. Nah, lalu bait Allah kemudian baru muncul kemudian. Nah, itu apa ada tabernakel namanya. Kalau ada hostinya, Iya, itu di ada situ lampunya dimasukin. nyala. Kalau hostinya kosong, lampunya mati karena tidak ada Iya. Tuhan Yesus di situ. tidak ada Hosti hosti, itu ya. sakramen Ekaristi, Iya. yang roti itu. Nah, lalu sebelah kiri kanan biasanya ada patung Ibu Maria atau patung Santo Santa. Lalu jejer gambar-gambar kiri kanan itu gambar-gambar Santo. jalan salib. Jalan salib iya. Iya, itu yang disebut jalan salib yang dilakukan pada masa sebelum Paskah. Itu kalau Katolik begitu. Waktu saya dulu dididik Protestan, saya dididik Protestan loh. Saya itu sekitar 5-6 tahun saya dididik Protestan ya. Nah, itu saya Umur tahu berapa itu. Romo tuh? Apa? Umur berapa waktu Itu itu? teenager saya. Saya Oh, seperti teenagers. Onike dan seperti Onike. kamu ya. Nah, itu waktu masuk di sana kalau Protestan itu jelas ada mimbar. Ya. Iya. Mimbar di tengah, ya toh. Lalu yang lainnya semua berpusat pada sabda Allah.
Iya, Ya lilin, kan? Alkitab, Lilin buka, Alkitab, tidak ada yang lain. tidak ada yang lain. Kalau di Maka, Katolik banyak Ya, saya simbol. senang dengan simplisitas dari Protestan itu. Saya merasa di situ bagus, ya, sangat-sangat simple, ya. Tapi di dalam simple kelihatan fokusnya, ya. Fokusnya itu adalah sabda Allah. Di Firman, situ, kan? iya, Firman yang Allah, terbuka. ya, yang terbuka. Itu, Tapi ada orang juga yang suka simbol, Romo. Iya, Tergantung ya. betul. Spiritualitas masing-masing orang kan Iya. berbeda-beda, Romo. Ada yang suka simple, Iya. ada yang memaknai dengan berbagai macam simbol itu Iya, justru iya. membuat dia lebih dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Berbeda-beda. Ya, karena ada sesuatu yang mendalam itu kan susah diungkapkan dengan kata-kata. Betul. Maka yang bisa mengungkapkan itu adalah simbol. Hmm. Simbol itu di satu pihak ada yang bisa kita jelaskan begini begitu, tetapi kan ada juga yang lebih dalam daripada yang keluar dari kata-kata. Ya, itu ada Iya, macam-macam simbol barang-barang. Wah, sih. Tapi maksud saya kalau dilihat dari gedung ibadatnya Itu sudah itu kelihatan. kelihatan, Udah kelihatan gitu ya. itu kelihatan ya, betul Kelihatan, ya. Romo. Itu kelihatan. Arsitek kayaknya sama, Ya, Romo. Yang aku pengen tanya lagi dan lebih pengen tahu, karena kan aku SMA-nya juga masuk ke sekolah Katolik ya. Oh. Iya. Itu tuh kalau misalnya di Katolik kan ada suster kayak nun sister, Iya. terus ada father, ada uskup, ada frater. Itu aku masih agak bingung. pengen. Oh, iya. Perlu Nah, penjelasan, Romo. Ya, itu di dalam gereja Katolik disebut lembaga hidup bakti. Lembaga hidup bakti itu dia tidak termasuk klerus. Klerus itu tadi kan yang mendapat beban. Iya. Yang paus, Tanggung jawab uskup, klerus yang dapat pastor. beban. Mereka tidak, tapi mereka mau memberi kesaksian tentang hidup Yesus dengan cara membentuk komunitas. Iya. Nah, itulah muncul ada komunitas suster, ya, ada komunitas namanya bruder, itu komunitas laki-laki yang tidak khusus untuk jadi tanggung jawab jadi pembinaan jemaat, tidak bukan sebagai klerus. Oh. Jadi tidak ditahbiskan. Suster tidak ditahbiskan, dia Iya. bukan klerus, ya. Bruder juga yang punya bruder di ini Haji Nawi. Itu juga ada bruder di Jalan Haji Nawi, bruderan. Itu adalah kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang mau memberi kesaksian tentang pendidikan, ya, Romo, tentang dan hidup kesehatan Yesus. misalnya. Tergantung bidangnya. Oh, Iya. tergantung bidang. Ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang sosial juga Iya, ada. sosial, Anak-anak kesehatan. jalanan, Oh. lalu ada juga yang bidang itu tadi pendidikan yang tadi kamu beritahu, ya. Nah, kalau itu intinya adalah komunitas-komunitas yang memang tidak mendapat beban ya untuk memimpin jemaat, klerus, ya. mengelola jemaat dan seluruhnya dengan pernik-perniknya itu, klerus itu. Kalau klerus itu dengan tahbisan. Iya, Jadi orang ditahbiskan ya. Saya misalnya anggota klerus karena saya ditahbiskan ya. Tapi misalnya suster bukan, ya. Bruder-bruder yang saya sebut bukan, tetapi mereka itu adalah anggota namanya lembaga hidup bakti, ya. Ya, yang mau memberi kesaksian tentang hidup Yesus sebagai komunitas dan lewat karya-karya tertentu yang dipercayakan kepada mereka. Lewat bidang masing-masing. Iya, bidang Ada masing-masing. banyak ya. Ada panti asuhan, Iya, ada panti asuhan juga. sosial, ada untuk orang-orang jompo. Ya. Itu di daerah Kebayoran Lama. Ada juga misalnya untuk anak-anak kecil ya, itu di Pasar Minggu, Pondok Siboncel. Ada juga pendidikan, kamu tahu lah Santa Iya. Ursula, Iya, itu sekolah, pendidikan, ya. Parki tempatmu dulu itu suster-suster CB. Tapi juga ada yang rumah sakit. Ada juga rumah sakit. Pokoknya ada banyak bidang yang intinya merupakan bidang kesaksian. Kesaksian bahwa Yesus itu cinta dan dia menggerakkan saya untuk mencintai sesama lewat bidang-bidang itu. Begitu sih. Kalau Santo sama Santa itu apa ya? Oh, Santo dan Santa itu juga khas. Kita dalam gereja Katolik tidak, istilahnya begini. Gereja Katolik tidak menjadikan orang santo, tapi menyatakan. Oh. Menyatakan itu menjadi santo. Santo dari kata Latin sanctus. Sanctus itu berarti kudus, ya. Kudus itu bahasa Arab yang akar katanya sama dengan khusus. Kudus dengan khusus sama kan? Ya, bunyinya itu kudus dan khusus. Orang-orang itu disebut santo atau santa kalau perempuannya, Iya, kalau santa. maskulin, karena mereka itu dalam hidupnya memperlihatkan relasi dengan Tuhan yang bisa menjadi teladan iman.
Ya. Dari teladannya gitu. Iya, maka gereja Katolik menyatakan dia kudus, dalam arti dia hidupnya itu memberikan contoh khusus bagaimana berelasi dengan Tuhan di satu pihak Dan sesama dan ya. sesama. Iya. Ya, jadi itu Santo Santa di situ. Santo Santa itu bukan orang dalam arti Menyatakan ya, nggak ada dosa. Romo ya. Iya, bukan berarti nggak ada dosa. Bukan loh. sempurna ya. Iya, bukan sempurna. Justru kebalikannya. Mereka itu adalah orang yang sangat terpukul dan merasa sangat berdosa. Sehingga mereka tidak pantas ya, dan mereka mau menanggapi cinta Tuhan lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, gereja Katolik menyatakan mereka kudus. Tidak membuat mereka kudus. Yang kudus itu adalah Allah. Malah, Ya. benar. Ya. Dan Jadi itu begitu. yang nggak ada di Protestan, Romo. Begitu ya. Iya. Tapi tidak ada, tetapi mungkin tidak dinyatakan resmi ya. Iya, tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan resmi dari pihak lembaga Protestan, misalnya orang ini kita jadikan teladan. Iya, Tidak ada. Teladan Nah. ya, Romo ya, Iya, teladan ya. iya, tidak ada, tetapi banyak orang misalnya jadi teladan. Dietrich Bonhoeffer, Misionaris, iya gitu. itu misalnya sangat Dag Hammarskjöld, Ya. itu juga orang-orang Mereka bisa Protestan jadi yang teladan. penting, ya itu bisa jadi teladan. Teladan iman lah ya. Ya, kalau gereja Katolik dinyatakan Hmm. resmi, jadi harus lewat proses pernyataan resmi. Itu yang menyatakan dari Paus. paus Iya. ya. Ah, Sebelum itu mesti ada penyelidikan, Melihat cara hidup mereka. diselidiki cara hidup Dilihat mereka. historinya dulu. Iya, lalu juga ada contoh, ini salah satunya ya, kan ada panitia. Salah satunya mesti ada mukjizat yang terjadi misalnya dalam minta bantuan mereka. Kan mereka kan dikatakan punya relasi dengan Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang. Iya, iya. Ya, maka mesti ada juga mukjizat yang istilahnya bisa terjadi karena bantuan doa Mereka. lewat mereka. Jadi itu ada aturannya itu untuk menyatakan Orang-orang kudus yang itu. dekat dengan Tuhan ini Iya, ya. itu Romo. tidak bisa Tidak sembarangan ya. tidak bisa lalu tiba-tiba kudus, nggak bisa. Enggak banyak juga ya berarti. Iya, nggak banyak. Orang-orang terpilih, Pak. Apa? Orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih ya, yang mungkin itu tadi orang-orang yang bisa menjadi teladan iman. Teladan iman ya. Hanya dalam gereja Protestan kan tidak ada yang menetapkan itu. Iya. Enggak Iya, ada ada. konfirmasi. Iya, yang mengatakan ini lewat sebuah penyelidikan misalnya tidak ada. Tapi dalam gereja Protestan ada banyak orang kudus tadi saya sebut juga, tapi Iya. tidak dalam arti Dinyatakan. santai-santai Enggak itu. dengan resmi dinyatakan. Iya, Iya. betul. Betul. Saya sendiri bertemu dengan banyak Kalau kudusan. teladan hidup banyak sih, Romo. Banyak ya. Maka dari itu. Cuman tidak dinyatakan bahwa ini santo nih. Iya. Kalau santo itu harus lewat pernyataan ya. Iya. Dan itu diumumkan ya. Resmi Misalnya Dari paus. pusatnya gitu ya. Ya, prosesnya disebut beatifikasi. Oh. Ada kelas-kelasnya, ada bukan kelas, ada tahap-tahapnya. Sebelum jadi santo itu harus dinyatakan beatus. Kalau perempuan beata, ya, itu berarti dinyatakan berbahagia. Level pertama berbahagia ya, level kedua baru jadi santo. Nggak bisa langsung jadi santo. Oh, berbahagia dulu. Iya, yang Romo, berbahagia dulu. Jadi ada prosesnya gitu loh. Intinya saya mau mengatakan yang buat gereja yang menyatakan itu ya, tapi kekudusan dari Allah. Iya. Iya, Tetap. benar. Ya, itu tidak bisa dibantah. Dan gereja pasti tidak mengatakan bahwa gereja menguduskan mereka. Betul. Ya. Ya, menguduskan Allah, Gereja, mengkadoskan ya. Gereja menyatakan kudus. Kalau misalnya di Kristen mungkin aku belum kayak terlalu tahu dalam-dalamnya. Yang aku tahu tuh sejauh ini baru ada pendeta dan ada penatua. Di luar itu tuh ada lagi nggak sih sebenarnya? Enggak ada. Oh, udah ada. Nggak Diaken ada diaken ya. Iya, kalau Diaken ada tuh- gereja-gereja tertentu yang ada diaken. Iya. Diaken itu orang yang melayani meja. Biasanya diaken. Kalau di GKI Papua masih ada Romo Diaken, ya? diaken. Di GPIB sudah nggak ada. Oh, GPB tidak Iya. ada ya. Yang ada cuma majelis Majelis. penatua. Ya kayak di GKI kita kan penatua ya. Ada Penatua. penatua. Nggak ada diaken kan, semua melayaninya sama gitu. Oh. Kalau di Papua masih Romo berjenjang, ada diaken biasanya para perempuan tuh Diaken itu yang melayani meja. melayani meja. Untuk kesempatan apa? Biasanya kalau Perjamuan perjamuan kudus ataupun kegiatan-kegiatan sosial Romo. Oh, oke. Begitu memperhatikan para janda. Itu dari kisah para rasul. Kisah Rasul pasal 7 Pasal tuh. 7 ya. Gitu. Oke.
Oke, jadi Iya. Kristen Protestan itu udah ada banyak perbedaan, di dalamnya juga banyak perbedaan gitu. Iya. Iya, ada Imannya benar-benar. tetap bersatu. Tetap Yesus terpaku. Kristus. Iya, Iya, terpaku Yesus itu kan inspirasinya kan yang Iya. yang diimani kan. Luar biasa. Banyak ya berarti emang Banyak perbedaannya. sejarahnya panjang, perbedaannya juga Juga luas banget Iya, tapi luas itu. Unik ya, unik. Iya. Ya, Buat semakin kita belajar, semakin tahu, Buat semakin belajar kita pun seru. mencintai Romo. Iya betul ya. nggak bosan-bosan juga karena banyak jadi ya seru Iya, juga masih belajarnya. luas Oh, gitu. gitu. Ya. Sejarahnya aja masih luas sebenarnya. Iya. Iya. Tapi kayak itu buat sesi ini cukup kayak. Terima kasih ya Iya. Terima buat kasih, Pendeta Romo. Lucia sama Romo Lucia Sima. Sama-sama, senang. kehadirannya. Iya. Terima kasih. Udah ngasih waktu ya yang sibuk ini buat kami para remaja. Ya, terus Baik, sekarang kita akan tutup episode ini dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang percakapan ini. Terima kasih atas ilmu yang telah kami dapatkan dan berkati supaya podcast ini dapat memberikan kami dan orang-orang sekitar lebih banyak ilmu dan pengetahuan, juga pengertian terhadap perbedaan. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Terus sekali lagi terima kasih lagi kepada Pendeta Terima Terima Lucia. kasih, salam sehat. Terima kasih. Ya, salam Semangat. sehat untuk semua. Dan Terus, jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditulis Di di description. Google Form di description box Iya. dan Terus jangan lupa nonton yang episode berikutnya. that's it. Oke. Thank you. Thank you. Dadah. Bye.